Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Novita, perwakilan dari kelompok 2. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang Gurindam 12 pasal 3 dan 4. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. 1. Rebecca Veronica, 2. Amanda Novita, 3. Mida Pulwanda, 4. M. Al-Hakim, 5. Nurul Fitriani, 6. Sutri Listika Wulandari, dan 7. Rafia Fatin Harahap. Sebelum memasuki materi, apa sih itu Gurindam 12? Oke, Gurindam 12 merupakan salah satu puisi Melayu lama, hasil karya Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan pahlawan nasional dari Pulau Penyengat, Provinsi Kepulauan Riau. Gurindam ini ditulis dan diselesaikan di Pulau Penyengat pada tanggal 23 Rajab 1260 Hijriah atau 1847 Masehi pada saat Raja Ali Haji berusia 38 tahun. Karya ini terdiri dari 12 pasal dan dikategorikan sebagai syair al-irsyadi atau puisi didaktik karena berisikan nasihat petunjuk menuju hidup yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, terdapat pula pelajaran dasar ilmu tasawuf tentang mengenal yang 4, yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rebecca Veronica, kelas PBI K1, NIM 20030500027. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan Gurindam 12 pasal 3 ayat yang pertama, yaitu apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Artinya, mata harus dipergunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita melihat apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita mampu memelihara mata, maka hal yang tidak bermanfaat enggan untuk dilihat. Sebab dosa dimulai dari penglihatan, baru kemudian tindakan. Perkenalkan, nama saya Amanda Novita dari kelas Pendidikan Bahasa Inggris K1, NIM 200300024. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Gurindam 12 pasal ketiga bait kedua yang berbunyi, apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Maksud dari bait tersebut ialah telinga harus dijauhkan dari segala macam bentuk gunjingan dan hasutan agar kita terhindar dari omongan yang tidak baik. Atau apabila seseorang menjaga pendengaran, maka berita yang tidak elok dapat dihindari. Moral yang terkandung di dalam bait tersebut ialah kita harus menghindari segala gunjingan yang ditimpakan terhadap kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Al-Hakim. Saya berasal dari kelas PBI K1. Saya akan menjelaskan tentang Gurindam 12 pasal 3 bait ketiga. Bait ketiga, apabila terpelihara lidah, nescaya dapat daripadanya faedah. Makna, orang yang menjaga omongannya akan mendapatkan manfaat, dan orang yang tidak menjaga omongannya, maka hal itu dapat menjadi bumerang bagi dirinya. Moral, menjaga omongan dapat membawa manfaat bagi kita. Bersungguh-sungguh engkau memelihara tangan daripada segala berat dan ringan. Amanat yang dapat kita ambil dari bait ketiga ini, kita harus selalu menjaga dalam berbicara agar kita selalu dipercayai orang dan juga kita menjadi orang yang bermanfaat. Relevansi dengan kehidupan sekarang, ya, pada zaman sekarang ini justru banyak orang yang selalu membicara hal orang ataupun kehidupan orang lain di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Sutri Listika Wulandari with student number 20030500017 K1 English Education Universitas Maritim Raja Ali Haji. Ini Gurindam pasal ketiga. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Isi dari ayat ini ialah tangan juga harus dijaga
untuk tidak mengambil milik orang lain agar tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan. Yang bermakna, janganlah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Kenalkan, nama saya Rafiah Fatin Harahap dari kelas pendidikan bahasa Inggris K1, nomor induk mahasiswa 2003 050021. Saya akan menjelaskan Gurindam 12 pasal 3 ayat 5. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fiil yang tidak senonoh. Isinya adalah apabila makan terlalu banyak atau berlebihan, dapat menyebabkan kita kekenyangan dan akan menimbulkan perilaku yang tidak baik. Nilainya yaitu jika makan, berhentilah sebelum kenyang. Amanat yang terkandung adalah makanlah dengan benar dan tidak berlebih-lebihan. Karena selain dari tidak baik untuk kesehatan, itu juga termasuk dalam perilaku mubazir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fitriani, NIM 2003050016, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris K1. Gurindam 12 pasal ketiga bait ke-6. Anggota tengah hendaklah ingat, disitulah banyak orang yang hilang semangat. Pada bait ini mempunyai isi bahwa jagalah kesucian diri kita, karena apabila kesucian diri kita telah hilang, hidup terasa tidak berguna. Apapun yang kita lakukan akan ada tanggung jawab yang harus kita penuhi. Hendaklah berpikir yang matang atas tindakan yang dilakukan agar tidak menyesal kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mida Purwanda dengan NIM 2003050020. Saya dari kelas pendidikan bahasa Inggris K1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan Gurindam 12 pasal ketiga bait ke-7, yang mana bunyi pasal tersebut ialah hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa rugi. Isi pasal ketiga bait ke-7 ini ialah jangan merugikan diri dengan melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya dan maksiat agar terhindar dari hal buruk. Selanjutnya, nilai yang terkandung dalam pasal 3 bait ke-7 ini yaitu nilai moral, yang mana makna dari pasal ketiga ini ialah jangan salah mengambil langkah dalam hidup. Nama saya Rebecca Veronica, kelas PBI K1, NIM 20030500027. Saya akan menjelaskan Gurindam 12 pasal keempat ayat 1, yaitu hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Isinya, jagalah hati dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Karena kalau hati sudah tidak baik, maka seluruh anggota tubuh pun tidak baik. Nilainya yaitu nilai moral manusia dengan Tuhan. Amanat yang terkandung, kita harus menjaga hati kita dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Karena hati merupakan sumber dari segala kelakuan kita. Relevansinya dengan kehidupan sekarang adalah saat ini banyak orang yang hatinya kotor dan tidak mengikuti perintah agama. Perkenalkan, nama saya Amanda Novita dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris K1, NIM 2003050024. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Gurindam 12 pasal 4 bait kedua yang berbunyi, apabila dengki sudah bertanah, datanglah darinya beberapa anak panah. Maksud dari bait tersebut ialah hati yang dengki akan merugikan diri sendiri. Adapun moral yang terkandung di dalamnya ialah perbuatan dengki harus kita hindari. Mengumpat dan memuji hendaklah pikir, disitulah banyak orang yang tergelincir.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Hakim. Saya dari Pendidikan Bahasa Inggris kelas 1. Saya akan menjelaskan tentang Gurindam 12 pasal 4 bait yang ketiga. Pasal 4 bait ketiga berbunyi, mengumpat dan memuji, hendaklah pikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Makna dari pasal 4 bait ketiga itu berbicara harus dipikir supaya tidak celaka karenanya. Moralnya, ketika kita harus selalu menjaga omongan kita. Pekerjaan, marah, jangan dibela, nanti hilang akal di kepala. Relevansi dengan kehidupan sekarang. Saat ini banyak orang-orang yang ketika mereka berkata selalu menyinggung dan menyakiti hati orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Sutri Lestika Wulandari with student number 20030500017 Kelas 1 English Education Universitas Maritim Raja Ali Haji. Ini Gurindam pasal keempat. Pekerjaan marah jangan dibela, nanti hilang akal di kepala. Isi dari ayat ini ialah amarah adalah perbuatan yang sia-sia yang hanya menghabiskan tenaga, akibatnya bisa terjadi gila. Maknanya, janganlah suka marah. Perkenalkan, nama saya Rafiah Fatin Harahap dari kelas pendidikan bahasa Inggris kelas 1. Nomor induk mahasiswa 2003050021. Saya akan menjelaskan Gurindam 12 pasal 4 ayat 5, yaitu jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekong. Isinya, orang yang pernah membuat bohong, sedikit apapun kebohongannya, akan terus tampak di mata orang lain sebagai pembohong. Nilainya adalah berkata bohong akan merugikan diri sendiri. Amanat yang terkandung adalah jadilah orang jujur jika ingin banyak disayangi orang. Sesungguhnya kejujuran itu adalah hal yang paling utama dan akan menjadi bekal bagi kita. Selanjutnya akan diteruskan oleh kawan kami. Pasal keempat, bait keenam. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Orang yang paling celaka adalah orang yang tidak menyadari kesalahan pada dirinya sendiri. Kita sebagai manusia yang tidak sempurna, pasti memiliki kesalahan sekecil apapun itu. Hendaklah kita menyadari kesalahan-kesalahan itu dan mencoba untuk bersikap lebih baik lagi. Perkenalkan, nama saya Mida Purwanda dengan NIM 2003050020. Saya dari kelas pendidikan bahasa Inggris kelas 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan Gurindam 12 pasal keempat bait ke-7, yang mana bunyinya ialah bakhil jangan diberi singgah, itu pun perampok yang amat gagah. Isi dari pasal keempat bait ke-7 ini ialah sifat pelit akan menguras hartanya sendiri. Berarti dengan menjadi dermawan, justru harta kita akan bertambah. Kemudian nilai yang terkandung pada pasal 4 bait ke-7 ini ialah nilai moral. Dan makna yang terkandung pada pasal 4 bait ke-7 ini ialah dalam hidup kita harus saling membantu satu sama lain. Pasal keempat, bait ke-8. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Apabila kita sudah dewasa, selayaknya dapat menjaga perbuatan buruk. Semakin dewasa seseorang akan lebih mengerti tentang kehidupan, termasuk cara berperilaku. Setiap manusia diberikan otak untuk berpikir, jadi gunakanlah sebaik mungkin untuk berbuat dan berperilaku yang baik. Perkenalkan, nama saya Rafiah Fatin Harahap dari Pendidikan Bahasa Inggris kelas 1. Nomor induk mahasiswa 2003050021. Di sini saya akan menjelaskan tentang Gurindam 12 pasal 4 ayat 9, yaitu barang siapa perkataan kotor, mulutnya itu umpama ketur. Isinya adalah
Orang yang selalu berkata kotor, dirinya akan selalu dianggap sebagai orang yang buruk budi pekertinya. Nilai dan moral yaitu berkata kotor hanya akan merugikan diri sendiri. Amanat yang terkandung adalah biasakanlah berbicara dengan baik. Jangan sampai menyakiti hati orang lain dan menyinggung perasaan orang. Sesungguhnya, pepatah mengatakan mulutmu adalah harimau. Kenalkan, nama saya Rebecca Veronica, kelas PBIK 1, NIM 20030500027. Saya akan menjelaskan Gurindam 12 pasal 4 ayat yang ke-10, yaitu, di manakah salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Isinya, jika kita berbuat kesalahan, maka kita harus minta maaf, dan ada saatnya kita dapat tahu kesalahan kita dari orang lain. Nilainya yaitu nilai moral manusia dengan orang lain. Amanat yang terkandung, kita harus minta maaf pada seseorang jika salah. Relevansinya dengan kehidupan sekarang adalah saat ini banyak orang yang tidak mau meminta maaf terlebih dahulu dan tidak mengakui kesalahannya sendiri. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.